Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Siti Fatona dalam pembelajaran PAI kelas 9. Sebelum kita belajar, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah masih ada dari kalian itu yang belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa memahami hukum tajwid? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bab 6, yaitu Al-Quran menginspirasi menjadi khalifah fil ard, penebar kasih sayang. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu membaca, mengartikan, menulis, mendemonstrasikan hafalan, dan menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tentang Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Dan peserta didik diharapkan pula dapat menjelaskan pengertian mat secara sederhana dan memberikan contoh di dalam Al-Quran. Mari membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan hadis tentang Khalifatul fil ard, penebar kasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu attaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya, hadis tentang Khalifatul fil ard, penebar kasih sayang, dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Tirmizi nomor 1924, Abu Dawud nomor 4290, yang artinya, orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Hendaklah kalian sayangi orang yang berada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh Zat yang di atas langit. Setelah mampu membaca dengan fasih dan mengetahui artinya, mari kita belajar memahami isi kandungan dari ayat dan hadis tersebut, sehingga Al-Quran dapat diamalkan sesuai dengan tantangan zaman yang terus mengalami perubahan. Generasi Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi bukan tanpa tujuan, bukan semata-mata untuk bersenang-senang ataupun untuk bersenda gurau. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia di muka bumi mempunyai maksud dan tujuan, yakni sebagai Khalifatullah fil ard, atau pengganti Allah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dari semua makhluk di muka bumi untuk mengelola semua ciptaan Allah yang ada, baik yang hidup ataupun yang mati. Nah, kemudian apa sih kandungan hadisnya? Kandungan hadis tentang Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Generasi Muslim, salah satu tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan sifat kasih sayang di antara makhluk yang ada di muka bumi.
Setiap orang pasti mengharapkan kasih sayang. Seorang anak mengharapkan kasih sayang dari orang tuanya. Seorang siswa mengharapkan kasih sayang dari gurunya. Sehingga kasih sayang pasti dibutuhkan pada semua tempat dan dalam setiap keadaan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Karenanya, kita harus senantiasa menebar kasih sayang kepada sesama. Nah, sebagai pelajar, apa sih peran kalian ini? Peran pelajar muslim sebagai khalifah penebar kasih sayang. Banyak ya perannya. Salah satunya apa? Salah satunya itu dengan cara belajar bersama, saling memperhatikan, saling menghargai perbedaan, saling menolong, membantu, saling menghormati, dan saling menyayangi dengan sesama. Selanjutnya, mari memahami hukum bacaan mat. Generasi muslim yang soleh, ketika membaca Al-Quran, maka kalian harus melakukannya dengan tartil sesuai ilmu tajwid. Dengan bantuan ilmu tajwid, kalian akan terhindar dari kesalahan membaca dalam Al-Quran yang akan menyebabkan kesalahan arti. Salah satu pembahasan penting dalam ilmu tajwid adalah tentang hukum bacaan mat. Mat menurut bahasa berarti panjang, sedangkan menurut definisi mat adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah yang berharokat fathah dengan alif sukun, huruf berharokat domah dengan wawu sukun, dan huruf berharokat kasroh dengan ya sukun. Secara garis besar, mat dibagi menjadi dua, mat tobi'i dan mat far'i. Mat tobi'i adalah huruf hijaiyah yang dipanjangkan dua harokat, disebut juga mat asli. Disebut mat tobi'i apabila alif sukun jatuh setelah fathah, wawu sukun jatuh setelah domah, dan ya sukun jatuh setelah kasroh. Sedangkan mat far'i, mat artinya panjang, far'i artinya cabang. Mat far'i adalah mat tobi'i yang mendapat tambahan ataupun perubahan. Jadi mat far'i itu merupakan cabang-cabang dari mat tobi'i. Sedangkan macam-macam mat far'i ini ada 14. Pertama, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid li sukun, mat iwad, mat layin, mat lazim musaqal gilmi, mat lazim mukhafaf gilmi, mat silah qasyirah, mat silah tawilah, mat lazim mukhafafah harfi, mat lazim musaqal harfi, mat farq, mat tamkin, dan mat badal. Untuk penjelasan macam-macam mat far'i akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan materi pada hari ini. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.